Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Widiatmo Eko Putro MA, selaku dosen pembimbing mata kuliah Public Speaking dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan yang baik ini kita masih diberi kenikmatan dan kita masih bisa berkumpul bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah pesan singkat untuk membawa potensi diri kita menjadi yang lebih baik lagi, tentang melihat kegagalan sebagai motivasi. Dalam hidup ini, ada yang berhasil, ada pula yang gagal. Setiap orang, satu dengan yang lainnya, memiliki kegagalan yang tidak sama, yang berbeda. Dari keberhasilan dan kegagalan ini, ada yang menyikapi secara positif, ada pula yang menyikapi secara negatif. Sesungguhnya, keberhasilan tidak akan terjadi apabila kita tidak pernah mengalami sebuah kegagalan dalam diri kita. Karena dari kegagalan tersebut, kita dapat menyadari manfaat dari suatu kegagalan tersebut. Membangkitkan semangat kita bagi beberapa orang terkadang menjadi kendala tersendiri. Butuh beberapa orang untuk memotivasi diri kita agar dapat bangkit kembali dari kegagalan. Ada beberapa orang yang sudah merasa dirinya berhasil, lalu sombong dan suka pamer. Ada pula yang memilih sikap bersyukur. Begitupun bagi orang yang mengalami kegagalan. Kebanyakan orang yang mengalami gagal, mengalami sikap putus asa atau frustasi. Ada pula yang memilih sebagai sikap kegagalannya itu menjadi sebuah pelajaran atau nasihat untuk dirinya sendiri supaya tidak terjerumus ke dalam lubang yang sama. Dalam hal ini, kita harus memilih sikap yang tepat. Bersyukur saat meraih keberhasilan yang kita capai dan memilih sikap menjadikan kegagalan yang kita alami ini sebagai pelajaran dan nasihat untuk diri kita supaya bisa bangkit dari kegagalan. Melalui pidato ini, saya ingin membagikan kisah yang saya jadikan pembelajaran selama masa kehidupan saya, di mana saya pernah berada di titik terendah dari kehidupan saya dan hampir menyerah pada kehidupan. Bagaimana cara saya agar suatu tekanan yang terjadi di kehidupan saya jadikan cambuk agar menjadi lebih baik. Saya amat sangat terpukul saat saya mendapati kegagalan fatal yang saya alami ini, hingga saya hampir frustasi. Saya akuin, tidaklah mudah sebenarnya menerima suatu kegagalan dengan lapang dada. Namun, saya berusaha. Setidaknya, kegagalan yang saya alami ini adalah konsekuensi yang saya dapatkan atas kinerja saya yang tidak baik, bukannya menjadikan kegagalan sebagai penyesalan. Saya menjadikannya dan hingga hari ini saya tidak pernah lupa akan kegagalan saya itu dan terus berharap agar kita terus termotivasi dari kegagalan tersebut. Sesungguhnya penyesalan tidak datang di awal karena kita perlu menyikapi peristiwa kegagalan yang membuat kita menjadi bersemangat lagi dan lebih serius untuk melanjutkan kehidupan selanjutnya. Sehingga apa yang kita inginkan, yang kita cita-citakan, bisa kita raih di hari kedepannya. Karena itu, saya ada beberapa tips yang bisa bermanfaat untuk kita agar dapat menjadikan kegagalan sebagai motivasi untuk kedepannya. Yang pertama, jangan mudah menyerah. Kenapa? Hal ini yang seringkali membuat kita kehilangan rasa semangat untuk meraih mimpi, di mana kita berhenti untuk terus berjuang demi apa yang kita cita-citakan, yang kita inginkan, sehingga menyerah menjadi salah satu faktor kegagalan manusia dalam menghadapi sebuah rintangan yang seharusnya kita hadapi. Yang kedua,
Jangan berlarut menyesali diri. Kenapa terkadang kita gagal, kita sering sekali menyesali diri sendiri. Kenapa hal ini terus terjadi kepada kita? Padahal hal ini adalah tindakan yang tidak bijaksana yang dilakukan oleh seseorang untuk menggapai mimpinya. Seringkali kita berlarut dalam kesedihan, menyesali, sehingga diri kita pun tidak lagi memiliki gairah untuk semangat untuk melanjutkan kehidupan. Padahal kita masih memiliki kesempatan yang dapat kita manfaatkan ke depannya. Yang ketiga, kita harus mensupport diri kita sendiri. Kadang support harus kita dapatkan adalah dari diri kita sendiri, sehingga kita dapat mampu menghadapi kegagalan yang ada di depan. Karena hanya diri kita sendiri yang mengetahui seberapa besar kita membutuhkan penyemangat untuk membangkitkan diri kita sendiri. Yang keempat, jadikan kegagalan sebagai motivasi. Sesungguhnya jalan menuju kesuksesan bukanlah jalan yang mudah. Kita harus melewati banyak kegagalan dan rintangan, cobaan untuk meraih kesuksesan. Dan menjadikan kegagalan sebagai motivasi adalah kunci di mana kesuksesan itu berada. Kelima, belajar dari kegagalan tidak boleh jatuh ke lubang yang sama, di mana kegagalan harus dijadikan pembelajaran agar kita tidak melakukan kesalahan yang sama di kemudian hari, dan melihat suatu cita-cita dari berbagai macam sudut pandang, sehingga kita dapat belajar lebih banyak demi meraih keberhasilan. Semakin banyak kegagalan yang kita alami, semakin banyak juga pembelajaran atau pengalaman yang dapat kita ketahui. Kesuksesan bukanlah hal instan yang kita dapatkan. Apabila hanya terdiam, duduk, termenung, meratapi nasib, semua kegagalan, kitalah yang menentukan kapan kita harus berhenti dan kapan kita harus terus maju dan berjuang untuk melanjutkan kerja keras yang telah kita bangun sejak awal. Kita tidak boleh membiarkan kegagalan yang menguasai diri kita. Kesalahan yang kita perbuat ialah sebuah kegagalan yang terkadang dapat memberikan kita jawaban. Sehingga jangan pernah merasa takut untuk gagal. Lihatlah sisi baik dari kegagalan agar kita dapat memperbaiki kesalahan menjadi sebuah kesuksesan bagi kita, bagi diri kita sendiri. Semoga informasi yang saya sampaikan ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.